Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Tomia, jurusan Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya mau jelaskan secara singkat terkait tindak pidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dan bagaimana proses persidangan terhadap anak yang di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan hukum yang melibatkan pelakunya itu adalah anak yang di bawah umur. Memang wajib ditangani secara khusus. Dalam hal ini, yang dijadikan acuan dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat dengan SPPA. Nah, semua pihak yang terkait ikut menangani persoalan pidana anak tentunya telah memahami adanya perlakuan-perlakuan khusus yang tidak boleh disamakan seperti saat menangani persoalan tindakan pidana orang dewasa. Bahkan di dalam Undang-Undang SPPA diwajibkan pula bagi pemerintah atau pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang terkait untuk ikut bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat persoalan hukum, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Itu dimuat di dalam pasal 59 ya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, lalu yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau yang berkonflik dengan hukum di dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang berusia 12 tahun namun di bawah 18 tahun. Nah, kemudian bagaimana mekanisme hukumnya? Nah, yang pasti di dalam menangani persoalan hukum anak, ya, undang-undang mewajibkan agar semua pihak terlebih dahulu mengutamakan dan mengupayakan proses diversi dan restoratif justice. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan diversi dan apa juga yang dimaksud dengan restoratif justice? Nah, diversi itu merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak ya dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Nah, hal ini bisa dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ini dengan ancaman pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Nah, secara istilah ya proses diversi ini ya merupakan upaya mediasi secara kekeluargaan agar terciptanya perdamaian tanpa harus berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Nah, namun jika tentunya tidak terjadi kesepakatan yang berarti tetap lanjut ke proses hukum berikutnya ya masuk kepada pengadilan. Nah, berikutnya restoratif justice. Nah, apa itu restoratif justice? Nah, restoratif justice itu merupakan proses penyelesaian perkara. Ya, proses penyelesaian perkara pidana anak yang menghadirkan pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan tidak bertujuan untuk pembalasan terhadap si yang melakukan kejahatan. Nah, lalu anak pelaku pidana itu ditangkap, ditahan dan dipenjara tidak? Pertanyaannya, apakah bisa dipenjara? Nah, oke, di sini tentu awalnya untuk kepentingan penyidikan bisa saja si anak ditangkap, namun maksimal 1 kali 24 jam
Nah, di dalam hal ini pihak orang tua bisa upaya penjaminan terhadap anak. Tidak serta-merta ditangkap, itu dilihat dari situasi dan kondisinya juga. Nah, kemudian sesuai undang-undang ya, jika umur si anak ini ditangkap itu di bawah 14 tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan saja ya. Undang-undang mengatakan seperti itu, tindakan. Nah, seperti dikembalikan ke orang tuanya atau diberikan pelatihan ataupun bimbingan di tempat-tempat yang khusus. Kemudian ya, namun jika si anak yang ditangkap itu telah berumur 14 tahun ataupun lebih ya, menghadapi ancaman pasal pidana dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih, maka barulah bisa melakukan penahanan, dititipkan di LPKS ya, LPKS atau Lembaga Penempatan Anak Sementara. Untuk apa? Untuk guna kepentingan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, setelah itu jika ternyata prosesnya terus berlanjut, maka barulah dipindahkan ke LPAS ya, atau Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan atau dipenjara di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hingga nanti barulah dipindahkan ke LP Dewasa pada saat usia anak itu mencapai 18 tahun atau 21 tahun. Mungkin itu saja yang perlu saya menyampaikan dari anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana proses dalam peradilan atau di luar peradilannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.